Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita bacakan Quran surah Al-Imran ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya apa? Yaitu kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nah, sebenarnya asbabun nuzul atau turunnya ayat ini itu sebagai respon terhadap perdebatan yang terjadi antara umat Islam dengan kaum Nasrani. Berarti turunnya ayat ini disebabkan adanya pertikaian, jadi kan pertikaian terjadi di antara dua kelompok, yang dimana di antara dua kelompok ini hanya meyakini antara Nabi Musa dan Isa. Bahkan keyakinan mereka itu bukan di tahap sebagai nabi lagi, melainkan sebagai Tuhan mereka. Dimana tadi yang dijelaskan bahwa dari kaum Nasrani mengklaim bahwa Nabi Isa adalah Tuhannya. Masuk ke dalam poin pembahasan kita, yaitu apa sih sebenarnya sebab turunnya ayat ini, atau yang biasa disebut dengan asbabun nuzul dari ayat surat Al-Imran ayat 84 ini. Nah, sebenarnya ayat ini turun masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa adanya pertikaian antara umat Islam ataupun kaum muslimin dengan orang Yahudi, yang disebut dengan Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, di mana pada saat itu mereka hanya mengakui nabi dari kalangan mereka, seperti orang Yahudi hanya mengakui Nabi Isa, orang Nasrani hanya mengakui Nabi Isa, yang bahkan keyakinan mereka itu bukan hanya sekedar pada nabi saja, bahkan ada yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan mereka. Saking mereka percayanya kepada Nabi pada kalangan mereka, hanya pada kalangan mereka, dan sehingga mereka mengingkari Nabi setelah itu, seperti Nabi Muhammad pun mereka ingkari. Kemudian makanya Allah turunkan ayat ini sebagai penjelas bahwa Allah memerintahkan Nabi, artinya Allah mengutus Nabi menjadi Nabi yang paling akhir sebagai penyampaian dari wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya turunnya ayat ini sebenarnya sebagai peringatan kepada orang-orang pada saat itu untuk tidak membedakan di antara para nabi, karena pada masa itu kan belum Islam kan. Islam itu dibawakan oleh Nabi. Nah, itulah yang kemarin itu kalau nggak salah dalam pertemuan yang dimana ini makalah saya sendiri. Lalu bagaimanakah? Apakah Nabi membawa istilah ataupun penamaan agama Islam ini hanya sekedar formalitas? Sebenarnya dijelaskan dalam ayat ini bahwa sebenarnya kata Islam itu adalah kata kerja. Maksud kata kerjanya bagaimana? Ketika misalnya ada indikator atau hal-hal yang membuat kita dituntut untuk satu, percaya, ya, beriman kepada Allah, itu kan suatu kata kerja, iman kan, mengiman, kata kerja. Yang kedua, meyakini siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikannya. Nah, berarti indikator Islam yang dibawa Nabi bukan hanya sekedar kata sifat, bukan hanya sekedar nama Islam itu saja, bukan, tapi melainkan yang dimaksud Nabi di sana adalah Islam itu kata kerja. Berarti ada indikator yang membuat kita
ataupun membuat kita atau berdampak pada kita itu adalah berupa tuntutan. Begitu. Kemudian masuk pada poin terbawahnya, di mana ayat ini yaitu mengajarkan kepada setiap orang muslim harus beriman kepada seluruh nabi, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada nabi-nabi terdahulu, artinya nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, dan juga percaya kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang 4 itu. Kan jangan percaya hanya kepada nabinya saja, namun juga kitab yang telah Allah turunkan kepadanya. Nilai pendidikannya yaitu apa? Yaitu menanamkan akidah yang benar kepada peserta didik dan membiasakan untuk sikap iman menyeluruh terhadap ajaran Allah. Janganlah meniru seperti kalangan ahlul kitab, di mana mereka hanya mengakui nabi dari kalangan mereka sendiri gitu, sehingga mereka menentangi, oh tidak ada nabi kok, kami hanya percaya kepada Nabi Musa, kami hanya percaya kepada Nabi Isa. Tidak, itu tidak benar. Makanya turun ayat ini sebagai pembantah atau penegasan bahwa percaya kepada Nabi Muhammad itu harus sama halnya kita percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tanpa membedakan sedikit pun. Poin yang kedua, bahwa ayat ini menegaskan kepada seluruh kita umat Islam untuk tidak membedakan para nabi. Lalu bagaimana nilai pendidikannya? Itu mengajarkan kita sikap toleransi dan menghargai ajaran para nabi sebelumnya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Islam gak datang di awal aja penamaan Islam? Kenapa harus di akhir? Terus ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi sebelumnya apakah salah? Ini juga ada pertanyaan waktu diskusi di kelompok saya. Nah, untuk menjawab itu, bahwasanya Nabi ini turun adalah sebagai penyempurna dari ajaran sebelumnya. Bukan berarti ajaran sebelumnya salah, tapi penyempurna. Ibaratnya dulu itu cuma dikasih bahwa hukum jual beli yang mengandung riba adalah haram. Oke. Cuma sekedar itu saja. Namun dengan adanya ajaran Nabi sebagai penjelas bagaimana bentuk ribanya, kayak mana, apa hitungnya riba itu, bagaimana transaksi yang indikator riba itu, itulah namanya penjelas pada masa Nabi. Bukan berarti ajaran Nabi sebelumnya itu salah, bukan. Pada ayat akhir ini disebutkan bahwa orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah. Namun apa indikator nilai pendidikan yang ada pada ayat tersebut? Yaitu mengajarkan ketaatan serta kepatuhan kepada Allah dan membentuk karakter tawakal, ikhlas, dan tunduk kepada kebenaran.